Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih mau berbagi lagi dengan teman-teman ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan apa yang akan saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami saja ya teman-teman ya. Jadi pengalaman-pengalaman saya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety akan saya bagikan di sini ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang pertanyaannya itu sebenarnya sama ya, intinya itu sama ya. Tapi banyak sekali sering menanyakan kondisi-kondisi yang mungkin teman-teman rasakan itu kok susah sekali sembuhnya, kok susah sekali pulihnya gitu ya teman-teman. Dan ini menurut saya itu wajar ya teman-teman. Jadi untuk kesempatan kali ini akan saya coba jawab pertanyaan dari teman-teman sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Kembali lagi, saya ulangi, saya bukanlah dokter, saya bukanlah ahli medis, saya bukan ahli hipnoterapi, saya juga bukan ahli obat ataupun herbal ya teman-teman ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau coba bacakan pertanyaan dari teman-teman ya. Ini dari akunnya Indonesia Madani ya teman-teman ya. Ini pertanyaan udah lama ya, tadi saya search gitu ternyata ada pertanyaan yang belum saya jawab ya, mohon dimaklumi ya. Jadi pertanyaannya seperti ini. Mohon pembahasan ketika otak dan pandangan hang hampir pingsan dalam beberapa detik lalu kembali sadar. Oke teman-teman ya, apa yang akan saya sampaikan ini ya, ini murni apa yang saya alami ya teman-teman. Dan sama atau tidaknya ya tergantung teman-teman itu melihat dari atau mendengar dari apa yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jadi saya pernah merasakan hal seperti ini pada saat saya itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan kapan merasakannya ya teman-teman? Sering sekali ya. Kalau dulu di fase masih saya itu masih banyak sensasinya ya teman-teman. Itu hampir setiap hari itu merasakan hal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya itu wajar ketika orang dalam penderitaan gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety itu mengalami sensasi-sensasi seperti ini ya. Mungkin tidak semuanya ya, tapi saya termasuk orang yang mengalami sensasi seperti itu ya teman-teman. Jadi apa yang saya rasakan adalah seperti ini ya. Ketika saya itu dalam kondisi beraktivitas, walaupun aktivitasnya itu tidak berat ya, aktivitas ringan ya, tiba-tiba pikiran saya itu ya, pikiran saya entah mengingat sesuatu kejadian, atau entah mengingat sesuatu yang saya pikirkan yang mengganggu pikiran saya ya, tiba-tiba saya itu seperti berpikirnya masuk ke dalam ingatan itu ya. Lalu saya berpikir hingga tiba-tiba itu saya itu merasakan yang seperti cemas ya, kondisi badan saya tiba-tiba hawanya gitu ya, hawanya itu beda ya teman-teman, langsung seperti kayak pokoknya beda aja gitu ya. Terus pandangan itu kayak semakin kabur, dan disitulah saya itu merasakan semakin cemas. Dan setelah merasakan seperti itu ya, dalam itu waktunya cepat ya teman-teman ya, beberapa detik itu ya, langsung set gitu, kayak rasanya itu seperti kayak mau jatuh, mau pingsan. Nah itu saya tuh merasakan hal seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini banyak sekali dari teman-teman itu yang menyampaikan juga bahwa kemungkinan energinya kurang ya, karena kita terlalu berpikir yang berat gitu ya, memikirkan sensasi, memikirkan penyakit yang kita alami, memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya belum terjadi terus kita pikirkan terus menerus gitu ya. Itu juga bisa saja, kemungkinan juga bisa dengan seperti itu ya. Dan saya sendiri tidak tahu ya penyebab pastinya apa ya teman-teman ya. Tapi ketika saya itu sudah mulai ya teman-teman ya, sudah mulai berpikir wajar ya teman-teman ya, berpikir wajar. Jadi ketika saya itu sedang beraktivitas, terus tiba-tiba saya itu merasakan sempoyongan gitu ya teman-teman. Oh tiba-tiba kok perasaannya itu kayak mau jatuh gitu ya. Terus saya itu sudah mulai bisa berpikir bahwa oh ini wajar, karena gangguan asam lambung saya itu belum sepenuhnya pulih, gangguan anxiety saya belum sepenuhnya pulih gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah saya itu mulai sadar, mulai memahami ya, ketika saya itu mulai berpikir wajar ya terhadap apa yang saya rasakan ya, rasa
ingin rasa seperti mau pingsan, terus kayak pikirannya itu hang gitu ya teman-teman, itu mulai berkurang ya teman-teman ya, mulai berkurang ya. Jadi kalau teman-teman itu menanyakan ya, ini kenapa dan bagaimana? Kenapanya, penyebab pastinya itu banyak sekali faktornya, dan saya sendiri pun tidak tahu pasti yaitu faktornya seperti apa. Yang saya tahu adalah ketika saya itu berpikir terlalu berat, memikirkan sensasi ya, memikirkan kebingungan, saya mau makan apa, saya mau minum apa, terus saya nanti mau ngapain, saya mau ke depan saya itu bagaimana, itu selalu ya setelah seperti itu ya, itu diikuti dengan tiba-tiba itu seperti pusing ya, seperti pusing gitu, kayak ya pokoknya kayak hang gitu ya, kayak hang, kayak blank gitu ya teman-teman, dan itu rasa seperti mau pingsan itu datang ya teman-teman ya. Dan pertama, kedua, ketiga yang pernah saya alami itu, saya selalu panik, selalu cemas, apalagi ketika rasa itu sudah muncul, dan itu menyebabkan saya itu ketika mau beraktivitas itu serba takut ya teman-teman ya. Tapi apa yang saya jalani itu ya, apa yang saya takutkan itu ya teman-teman, karena itu berulang, bukan satu, dua, tiga kali, tapi sering sekali ya teman-teman. Saya itu semakin merasa tersiksa dengan kondisi tersebut ya teman-teman ya. Kembali lagi sampai dengan saya itu mulai memahami ya teman-teman ya, mulai menyadari bahwa gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya sensasinya itu begitu banyak ya teman-teman, karena memang metabolisme tubuh kita ya kemungkinan juga terganggu ya, dengan kita juga ada gangguan di lambung ya teman-teman, kita juga ada anxiety ya, ada kecemasan yang berlebih ya teman-teman ya, dan bikin kita itu selalu berpikirannya itu ya kebanyakan itu adalah berpikiran negatif seperti saya ya teman-teman. Apa yang belum terjadi sudah saya pikirkan, apa yang belum saya lakukan sudah saya pikirkan, sehingga membuat saya itu pikirannya itu jauh kemana-mana. Nah, dan disitulah ya akhirnya menurut saya itu ya energi terkuras habis ya teman-teman ya. Jadi intinya terkuras lah gitu ya, menurut saya, itu pendapat saya ya teman-teman. Mungkin kalau penjelasan dari dokter ya mungkin berbeda lagi ya teman-teman, pasti ada ilmu medisnya seperti apa menjelaskannya ya. Tapi yang saya rasakan itu seperti itu, dan menurut saya itu ketika kita punya perasaan mau pingsan, atau kita punya perasaan kok kayak tiba-tiba lemes, pikirannya hang, itu karena kita itu terlalu berat berpikir ya teman-teman ya, terlalu berat berpikir. Kenapa terlalu berat ya? Karena saya sendiri merasakan waktu itu ketika saya itu sering mengalami hal seperti itu ya teman-teman ya, saya selalu memikirnya itu adalah saya selalu berpikiran bahwa kapan saya sembuhnya, kenapa saya begini terus, kenapa nggak sembuh-sembuh, kenapa saya sudah begini, sudah begitu, sudah ke sana, sudah ke sini, kok masih seperti ini aja terus. Lalu saya itu ke depannya itu bagaimana? Nanti saya ke depannya itu akan seperti apa? Benarkah ini bisa sembuh? Benarkah ini bisa membaik? Dan lain-lain itu, pertanyaan itu selalu muncul di dalam hati. Dan itu menyebabkan ya teman-teman ya, itu menurut saya ya, dan itu menyebabkan pikiran saya itu semakin kacau, semakin kacau. Jadilah ketika kita beraktivitas, mengingat sesuatu kejadian atau mengingat sesuatu sesuatu hal yang menakutkan bagi kita gitu ya teman-teman ya, itu langsung seketika itu juga langsung blank gitu ya teman-teman, langsung blank, terus perasaannya itu seperti mau pingsan ya teman-teman ya, tapi itu hanya beberapa detik dan itu kembali lagi normal. Dan itu biasanya setelah beberapa detik terus rasa mau pingsan itu kembali biasa, itu diikuti dengan dada gitu ya, dada itu terasa kayak detak jantungnya itu kencang gitu ya teman-teman, detak jantungnya kencang ya teman-teman ya. Dan apa yang saya lakukan pada saat saya itu mengalami seperti itu ya teman-teman, awal-awalnya gitu ya, ya itu pastinya itu panik ya teman-teman. Tapi karena saking seringnya ya, akhirnya saya mencoba tenangkan diri ya teman-teman, saya tenangkan diri ya sesuai dengan apa yang pernah saya sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Ketika saya itu mengalami hal tersebut, saya semakin panik, semakin cemas, itu akan bertambah ya teman-teman, akan bertambah, dan muncullah sensasi-sensasi yang lain ya. Jadi dengan apa yang pernah saya alami itu, saya mulai belajar memahami. Jadi ketika datang seperti itu, saya usahakan tetap tenang,
saya usahakan tetap rileks ya teman-teman. Dan itu saya berlatih itu bukan 1, 2, atau 3 hari, atau seminggu, 2 minggu, ataupun 3 minggu, tapi berbulan-bulan ya teman-teman ya, berbulan-bulan. Dan rasa itu ya memang di beberapa orang itu mungkin saja itu tidak merasakan hal seperti itu, tapi saya itu merasakan hal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ketika masih sering merasakan hal seperti ini ya, menurut saya ya teman-teman ya, ini pendapat saya ya, baiknya teman-teman ya, teman-teman tetap tenang ya, tetap rileks. Memang sensasi asam lambung, GERD dan anxiety ini bermacam-macam dan aneh-aneh ya, menurut saya itu juga seperti itu ya, aneh-aneh, bermacam-macam ya teman-teman ya, dari sensasi fisik sampai dengan sensasi psikis kita ya teman-teman, sensasi dari pikiran-pikiran kita ya teman-teman, berpikir ini itu dan sebagainya ya, macam-macam ya teman-teman. Tapi insya Allah ya teman-teman ya, ketika nanti teman-teman itu baik dari gangguan fisiknya sudah mulai normal kembali ya teman-teman, itu nanti akan diikuti dengan pikiran-pikiran kita yang tadinya kita berpikir selalu takut, selalu was-was, selalu cemas gitu, itu akan berangsur juga membaik ya. Itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami kondisi seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman usahakan tetap tenang, usahakan tetap rileks. Teman-teman mengingat kembali ya teman-teman, perasaan seperti ini ya, rasa seperti ini kan sudah terjadi berulang-ulang ya. Dan awalnya kita akan takut, awalnya kita akan cemas, awalnya kita akan panik, dan ternyata itu tidak terjadi ya teman-teman, apa yang kita takutkan ya teman-teman. Alhamdulillah juga sepanjang apa yang pernah saya alami yang berkali-kali itu, yang apa yang saya takutkan, apa yang saya pikirkan, saya cemaskan, saya khawatirkan, itu juga tidak terjadi. Takut pingsan, takut ini, takut itu tidak terjadi ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman itu kembali merasakan hal seperti itu, usahakan tetap tenang ya, karena memang seperti ini ya teman-teman, sensasi dari asam lambung, GERD dan anxiety itu memang bermacam-macam dan aneh-aneh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tetap konsisten 3P ya. Kenapa saya bilang konsisten 3P? Karena dalam masa menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang mungkin teman-teman juga sudah konsultasi ke dokter, minum obat dokter gitu ya, tapi teman-teman juga bisa dibarengi dengan 3P. Karena apa teman-teman? Semakin kita bisa memahami 3P itu ya, pola hidup sehat itu ya teman-teman, insya Allah itu banyak sekali membantunya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah cemas ya. Saya pun dulu merasakan seperti itu, dan alhamdulillah ya teman-teman ya, semakin membaik dan saya anggap itu sudah sembuh ya teman-teman. Karena apa teman-teman ya? Karena rasa atau sensasi seperti itu alhamdulillah juga sudah tidak muncul lagi ya teman-teman ya. Karena kalau kita terus berpikirannya itu kapan sembuhnya, kapan ini membaiknya, berapa lama sih harus saya menghadapi seperti ini, itu malah justru akan semakin menambah beban pikiran. Dan biasanya kalau kita banyak pikiran, itu perasaan-perasaan atau rasa-rasa seperti itu, rasa blank, rasa ingin seperti mau pingsan, itu biasanya akan muncul lagi ya teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman konsisten 3P ya, tetap tenang, tetap rileks, insya Allah gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu tidak semangat, kalau teman-teman itu tidak optimis untuk bisa sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety ini ya teman-teman ya, nanti teman-teman itu malah justru akan semakin semakin susah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus yakin ya, teman-teman harus yakin, dan teman-teman juga harus punya semangat untuk sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu, saya sambung lagi mungkin di topik lain lagi ya teman-teman ya. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.